Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1872170006. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi STP MPD. Video ini saya akan membawakan judul validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen. Dan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu validitas. Ya, alat ukur yang baik adalah alat ukur yang dapat dengan tepat mengukur apa yang ingin diukur. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli ya, yang mengatakan bahwa menurut Newman tahun 2007, validitas adalah menunjukkan atau cara yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk atau cara seorang peneliti mengkonseptualisasikan dalam divisi konseptual dan suatu ukuran. Hal ini mengacu pada seberapa baik ide tentang realitas sesuai dengan realitas aktual. Dalam istilah sederhana, validitas membahas pertanyaan mengenai seberapa baik realitas sosial yang diukur melalui penelitian sesuai dengan konstruk yang peneliti gunakan untuk memahaminya. Dan menurut Nur Salam tahun 2003, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesalihan suatu instrumen. Dan menurut Kusairi tahun 2012, validitas adalah ketepatan, kebermaknaan, dan kemanfaatan dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Sini secara umum ya, validitas ada 3 jenis. Yang pertama, validitas dikaitkan dengan kriteria tertentu ya, atau disebut dengan criterion relative validity. Dan yang kedua ada validitas isi atau content validity. Dan yang ketiga ada validitas construct atau construct validity. Oke, sekarang kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi validitas ya. Ada 2 unsur yang penting dalam validitas. Pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Dan yang kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik, sebagaimana pendapat R.L. Thorndike dan H.P. H.R. bahwa validity is always in relation to a specific decision or ask. Sementara itu, Gonlod mengemukakan ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu pertama faktor instrumen evaluasi, kedua faktor administrasi evaluasi dan penskoran, dan yang ketiga faktor dari jawaban peserta didik. Itu menurut Arifin tahun 2011. Oke, di sini kita akan membahas tentang reliabilitas. Nah, di sini reliabilitas itu ada beberapa para ahli yang mengatakan pengertian reliabilitas menurut Sugiono tahun 2005. Reliabilitas itu adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten, relatif tidak berubah maupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Dan menurut Sukarji tahun 2000 ya, reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten secara yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien
atau koefisien tertinggi berarti reliabilitas itu tinggi. Dan yang menurut Nur Salam tahun 2003, reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan. Oke, di sini ada jenis-jenis reliabilitas. Menurut Walliser tahun 1987 menyebutkan bahwa ada dua cara umum untuk mengukur reliabilitas. Pertama, reliabilitas stabilitas, kedua reliabilitas terwakili, dan ketiga ada reliabilitas seimbang. Untuk mengestimasi reliabilitas suatu alat penilaian, ya, tes dan non-tes itu ada 3 cara yang paling banyak digunakan, yaitu pertama tes tunggal single test, dan kedua tes ulang tes rest test, dan ketiga tes ekuivalen alternate test. Ya, untuk yang pertama tes tunggal single test, ya, itu adalah tes yang terdiri dari suatu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompokan subjek yang dalam satu kali pelaksanaan. Dengan demikian hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok data berupa skor hasil tes, ya, dan ada bermacam-macam teknik yang bisa digunakan untuk menentukan reliabilitas jenis tes tunggal ini. Dan yang kedua ada tes ulang atau tes retest. Tes ulang itu adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Reliabilitas dihitung dengan cara mengkoreksikan hasil tes pertama dengan tes kedua. Itu adalah metode tes ulang, adalah penggunaan tes yang sama 2 kali pada sejumlah peserta tes yang sama. Dan yang ketiga tes ekuivalen atau alternate test, ya, itu adalah tes yang terdiri dari 2 perangkat, di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Pengertian ekuivalen di sini adalah soal-soal yang memuat konsep yang sama, tetapi soal tersebut tidak persis sama. Selain memuat konsep yang sama, tingkat kesukarannya pun harus sama. Misalnya, untuk soal pemaktoran suku 3 bentuk ekuivalen dengan bentuk tetapi tidak ekuivalen dengan bentuk sebab. Meskipun konsep suku 3 dan pemaktorannya sama, tetapi tingkat kesukarannya itu berbeda. Waktu yang tepat analisis butir soal dilakukan. Ya, pertama, penilaian terhadap butir soal pada dasarnya merupakan analisis butir soal, dan selama ini pada umumnya para ahli pengukuran mengatakan bahwa analisis butir soal maksudnya itu adalah penilaian terhadap soal telah diketahui bersama bahwa penyusunan tes sangat mempengaruhi kualitas butir soal. Dan menurut Nitko AJ dalam buku Education Assessment of Students, analisis butir soal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap hasil pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Dan menurut Surya Brata menyatakan bahwa bahasa analisis butir soal mencakup telaah soal atau analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis butir soal secara kualitatif menekankan penilaian dari 3 segi, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Untuk tes hasil belajar pada umumnya dipertimbangkan 3 karakteristik butir soal, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, distribusi jawaban atau berfungsi tidaknya pilihan jawaban.
Ketiga, karakteristik butir soal ini secara bersama-sama akan menentukan mutu butir soal. Bila salah satu dari ketiga karakteristik ini tidak memenuhi persyaratan, maka mutu butir soal akan menurun. Oke, di sini ada cara melakukan analisis secara sederhana. Ya, analisis pada umumnya dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ya. Untuk yang pertama, analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsip analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Aspek yang diperhatikan dalam penelaahan secara kualitatif mencakup aspek materi, konstruksi, bahan atau budaya, dan kunci jawaban teknik. Moderator merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah kebenaran kunci jawaban. Caranya, beberapa penelaah diberikan beberapa butir soal yang akan ditelaah, format penelaahan dan pedoman penelaahan. Dan yang kedua, analisis butir soal secara kuantitatif, ya, di mana penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Ada dua pendataan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Karakteristik atau kualitas item sangat tergantung pada kelompok di mana diuji cobakan, sehingga kualitas item terikat pada sampel responden atau peserta tes yang memberikan responden. Ada beberapa kelebihan analisis butir soal secara klasik adalah mudah, sederhana, familiar, dapat dilaksanakan sehari-hari dengan cepat menggunakan komputer, dan dapat digunakan beberapa data dari peserta tes. Ini ada macam-macam instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama, ada observasi, merupakan suatu proses pengamalan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diminati, khususnya kecakapan sosial. Dan kedua, wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung. Dan yang ketiga, ada skala sikap atau attitude skill. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Dan yang terakhir ada studi kasus. Ya, studi kasus itu adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangan, misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesesuaian dalam belajar. Nah, untuk kesimpulannya, peran penting analisis butir soal adalah untuk mengetahui kualitas soal serta dilakukan tindakan lebih lanjut untuk merevisi soal jika terjadi kekurangan. Dan menurut Nico AJ adalah bukunya, dalam bukunya itu Education Assessment of Student, analisis butir soal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap hasil pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal yang diberikan memiliki kualitas yang baik. Dan prosedur memperbaiki instrumen non-tes sama dengan prosedur memperbaiki tes. Dari hasil analisis dengan mudah akan memperoleh informasi yang jelas mengenai kualitas instrumen, seperti validitas dan reliabilitas tes, serta kualitas butir per butir dari instrumen tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan presentasi saya ini. Mudah-mudahan
video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.